Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Dan tentu kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, saya akan sedikit membahas tentang nilai kefitrian atau fitrah, dulu istiqomah dalam puncak nilai kefitrian. Sudah menjadi tradisi bagi kaum muslimin Indonesia dalam setiap tahunnya selepas bulan Ramadan untuk mengadakan acara halal bihalal. Konon acara ini pertama digarap oleh Presiden kita pertama Bung Karno dan host Cokro Aminoto. Kedua tokoh inilah yang menjadikan acara halal bihalal menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Islam di Indonesia. Hari Lebaran bagi orang Muslim Indonesia cenderung lebih identik dengan baju baru, makanan bermacam-macam, dan gegap gembita sebuah kegembiraan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Mereka merasa sedih, menangis karena berakhirnya bulan Ramadan. Mereka khawatir amalan mereka selama 1 bulan penuh tidak diterima oleh Yang Maha Kuasa, Sang Khalik. Mereka khawatir atas kelalaian yang terjadi atau bahkan amalan yang terselubung oleh riya, ingin dipuji orang, atau kadar keikhlasannya masih begitu tipis. Ramadan yang telah berlalu memiliki nilai strategis yang menentukan dalam kehidupan kita selama 11 bulan ke depan. Yang merupakan wahana madrasah yang mendidik dan mencetak manusia yang siap menjadi penerang umat. Orientasi yang ingin dicapai adalah pemahaman pada hakikat kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara. Orientasi ini diharapkan menjadi parameter dalam menentukan pilihan kebijaksanaan seorang mukmin dalam mengisi aktivitas dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, orang yang paling cerdas adalah mereka yang biasa mengintrospeksi dirinya sendiri dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Adapun orang yang paling lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Hadis Imam Tirmidzi. Sahabat pendengar yang berbahagia, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah atau kesucian. Ketika selepas sebulan penuh berpuasa, seorang mukmin diharap di hari raya akan kembali seperti bayi dalam kesuciannya. Paling tidak ada 4 sifat seorang bayi. Pertama, tawaddu. Seorang bayi tidak akan mempunyai sifat sombong. Yang ada hanya tawaddu, merendahkan diri karena Allah. Begitu juga seorang mukmin. Selepas puasa atau sehabis puasa diharapkan ia mampu menghilangkan kesombongannya. Ia sadar bahwa sifat sombong hanya pantas dimiliki Tuhan. Yang kedua, tidak punya rasa hasad adalah sifat seorang bayi karena kesucian hatinya, ia sedikit pun tidak mempunyai rasa iri atau hasad. Begitu juga selepas puasa, seorang mukmin diharap mampu menghilangkan rasa iri atau hasad yang terdapat di dalam hatinya. Rasa iri atau hasad hanya dimiliki orang-orang yang hatinya sakit. Yang ketiga, tidak pendendam. Kesucian seorang bayi menjadikan ia tidak mempunyai sifat pendendam. Sehabis berpuasa selama sebulan penuh, seorang mukmin yang ditempa dalam madrasah ilahiyah diharap telah mencapai kesuciannya, sehingga ia tidak akan mempunyai rasa pendendam. Sifat pemaaf menjadi cirinya.
Karenanya sifat pemaaf ini seharusnya dimiliki setiap insan yang merayakan Idul Fitri. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 134, sifat pemaaf adalah salah satu ciri orang bertakwa. Yang terakhir atau yang keempat adalah ikhlas. Jika hati telah bersih, yang muncul ketika kita beraktivitas apapun adalah keikhlasan. Keikhlasan ini akan muncul dan berhasil setelah adanya latihan. 1 bulan penuh, seorang mukmin digembleng dan dilatih untuk selalu bisa ikhlas. Oleh karena itu, puasa adalah ibadah rahasia yang mengetahui hanyalah Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja sebagian kecil nilai-nilai kefitrahan yang ingin kita capai pada acara yang biasa dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nilai kesucian ini diharapkan bisa bertahan dan berkembang di hari-hari yang akan datang. Kesini kita mampu memahami kenapa tujuan utama puasa itu mencapai derajat takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang berhasil kembali kepada kesuciannya. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita agar bisa lebih istiqomah dalam beribadah dan menghambakan diri kepadanya. Amin. Allahumma amin. Nasri minallah wa fatahun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.